Jabatan. Pemirsa, pinjaman online tumbuh sangat pesat di Indonesia, menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam proses kredit. Namun, muncul pula banyak ekses negatif yang merugikan konsumen, mulai dari bunga tinggi, kebocoran data, hingga cara penagihan. Bagaimana aspek perlindungan konsumen dalam pinjaman online? Mari kita simak tayangan berikut ini. Keberadaan pinjaman online memang menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan tunai di tengah kondisi yang mendesak. Terlebih pinjaman online dapat dilakukan tanpa adanya agunan, sangat mudah dan juga cepat. Inilah senjata promosi yang sering digunakan oleh aplikasi pinjaman online untuk mendapatkan nasabah. Namun faktanya, pinjaman online justru menjadi momok yang menakutkan bagi para kreditur yang tidak mampu membayar cicilan di tengah jatuh tempo. Pandemi COVID-19 sangat berdampak besar bagi laju pertumbuhan ekonomi. Seluruh lapisan masyarakat mengalami himpitan ekonomi yang dahsyat karena ekonomi tak bergerak. Hal ini menjadi celah bagi pelaku usaha finansial teknologi atau fintech untuk meningkatkan transaksi pinjaman online. Namun, nyatanya jerat utang pinjaman online sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Seperti yang terjadi pada seorang guru di Malang, Jawa Timur baru-baru ini. Awalnya hanya berutang sebesar 2 juta rupiah, lama-lama membengkak hingga 30 juta rupiah lebih. Tragisnya, sebanyak 20-an debt collector dari pinjaman online ramai-ramai menagih utang. Bahkan tak sedikit yang menggunakan cara pengancaman fisik serta teror psikologis. Kepada OJK, ya kan, kemudian kepada Bareskrim, kepada DPR juga, khususnya Komisi 11 ya kalau tidak salah, dan kepada Kementerian Informasi Komunikasi. Hal ini kenapa? Hal ini karena pihak-pihak tersebut terkait ya dengan permasalahan ini, begitu kan, biar secara aturan hukum juga itu bisa tegas begitu. Kasus teror pinjaman online ilegal ini telah dilaporkan ke Mabes Polri serta ke Satgas Waspada Investasi, ke Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Ombudsman, bahkan ke DPR. Korban beserta kuasa hukumnya berharap pihak berwajib bisa bertindak tegas terhadap pinjaman online ilegal ini. Pinjol itu malah kayaknya merugikan ya, jadi kayak misalnya diteror atau misalnya jadi mengganggu keluarga. Jadi kalau misalnya telat bayar sedikit malah kayak gitu, jadi lebih baik enggak sih menurut saya. Kebetulan saya minjem itu sama aplikasi yang sama OJK gitu, jadi terdaftar di OJK, jadi saya nggak begitu takut lah. Dan saya juga minjem nggak terlalu gede-gede banget. Agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi, pemerintah diharapkan bisa memberikan perlindungan data pribadi bagi semua masyarakat. Nah, sementara dari sisi demand-nya juga harus ada literasi kepada masyarakat bahwa masyarakat jangan pernah menggunakan jasa fintech yang tidak mendapatkan izin dari OJK. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga harus gencar melakukan edukasi serta masyarakat harus selektif mengecek legalitas fintech sebelum melakukan transaksi pinjaman online. Pinjaman online yang ilegal, ya yang memang dominan sekali karena antara jumlah yang legal dengan ilegal itu jauh lebih banyak yang ilegal. Guna menghindari terjerat pinjaman online, masyarakat diminta untuk cerdas dalam mengatur keuangan dan tidak konsumtif dengan membeli barang atau jasa hanya karena kebutuhan gaya hidup. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK harus menerbitkan perilaku pinjaman online yang sangat melanggar azas keuangan. Meskipun dinilai memberikan kemudahan serta kecepatan pada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, aksi teror pinjol kerap dilakukan saat penagihan utang. Pinjaman online hingga saat ini tumbuh sangat pesat. Dalam catatan OJK terdapat 150 perusahaan pinjaman online yang terdaftar. Untuk yang tidak terdaftar jumlahnya sangat banyak, yang memunculkan banyak akses negatif yang merugikan konsumen, mulai dari bunga tinggi, kebocoran data hingga cara penagihan yang kasar. Oleh sebab itu, aspek perlindungan konsumen dalam pinjaman online sangatlah penting. Banyaknya masyarakat yang terjerat pinjaman online ilegal diprediksi sebagai dampak kekeliruan masyarakat dalam menangani masalah keuangan dan mengambil jalan pintas yang mudah. Financial Planner Xavier Senduk mengimbau masyarakat untuk selektif dalam membeli kebutuhan dan tidak konsumtif.
Pastikan kita tahu kapan mesti beli, kapan tidak, dan jangan sampai kita membeli sebuah barang atau jasa karena adanya tekanan lingkungan atau karena adanya rasa malu kalau nggak punya dibanding teman-teman kita. Itu yang pertama. Selain itu, Master Financial Planner ini juga menyarankan barang dan jasa yang mendesak untuk dibeli harus sesuai dengan budget yang dimiliki. Memilih membeli barang dan jasa dengan cara kredit untuk kebutuhan yang tidak mendesak juga sangat tidak disarankan. Seiring dengan banyaknya korban, kini masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman online. Masyarakat pun mulai jeli melihat legalitas fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang harus dilakukan sebenarnya seluruh pemangku kepentingan ini berkoordinasi bagaimana meminimalkan terjadinya fintech ilegal. OJK atau Satgas Investasi itu sangat lemah ya, antara perlombaan antara yang legal dan ilegal jauh lebih dominan yang ilegal, dan OJK tampak kedodoran di dalam upaya melakukan pemberangusan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan pinjol ilegal itu. Teror, cacian, bahkan ancaman penyebaran aib pribadi sering dilakukan oleh para penagih utang pinjaman online. Otoritas Jasa Keuangan diminta aktif dalam menertibkan praktik kejam para pelaku pinjaman online yang sering tidak manusiawi. Masyarakat juga diminta waspada, teliti, juga cermat dalam mencari alternatif pembiayaan. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Muhammad Zulkarnain, IDX Channel.